wis kono sing apan ribut masalah alwi ba alwi wis meneng bae aja melu-melu karep-karepe bae los. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mencoba menafsiri apa yang baru saja disampaikan oleh Abah Lutfi ini. Ini bisa jadi multitafsir, walaupun narasinya jelas. Habib Lutfi tadi mengatakan nggak usah ikut-ikutan ribut, ikut-ikutan masalah tersebut karena tidak penting. Yang lebih penting masih banyak, urusan yang dianggap penting oleh Habib Lutfi masih banyak. Jadi tafsirnya menurut saya alwi ba'alawi tidaklah penting diributkan karena masih banyak hal yang jauh lebih penting di tanah air ini. Saya kira tidak terlalu sulit menafsirkan pengertian dari narasi pesan Abah Lutfi ini. Saya sepakat dengan pesan Abah Lutfi ini. Sangat sepakat. Dalam pengertian bahwa alwi ba'alawi dalam konteks Indonesia ini memang tidak penting. Yang lebih penting banyak sekali. Karena tidak pentingnya itulah maka sebuah organisasi yang dipimpin oleh pentolan dari alwi ba'alawi itu hari ini pun sudah dibubarkan oleh negara organisasinya, yakni yang bernama FPI, dibubarkan oleh negara ini. Barangkali mungkin memang karena tidak penting gitu. Karena tidak penting ormas yang dibikin oleh pentolan alwi ba'alawi dan tidak hanya pimpinan pusatnya, tidak hanya pucuk pimpinannya yang terdiri dari pentolan alwi ba'alawi, pengurus wilayah yang menyebar dan cabangnya di tanah air juga banyak sekali dari oknum-oknum anggota alwi ba'alawi. Dan itu kemudian dibubarkan oleh negara. Sudah dibubarkan oleh negara sekitar 3 tahunan yang lalu. Karena memang tidak penting di negara ini. Bahkan bukan hanya tidak penting, tetapi sangat membahayakan negara dan bangsa Indonesia. Sangat membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi lebih parah nilainya ketidakpentingannya. Tidak hanya tidak penting tapi membahayakan NKRI. Mengapa membahayakan NKRI? Organisasi ini punya visi misi ingin berada di bawah naungan khilafah Islamiyah. Itu saya sepakat dengan statement Abah Lutfi ini. Memang tidak penting. Tidak penting. Tidak penting mereka, dan negara sudah menunjukkan, membuktikan ketidakpentingannya, menganggap tidak penting mereka bahkan berbahaya dengan dibubarkannya FPI. Dan sejalan dengan ini, apa yang pernah dulu dilontarkan oleh almarhum Gus Dur juga memperkuat sinyalemen, memperkuat narasi ketidakpentingannya dari alwi ba'alawi ini. Gus Dur pernah mengatakan terhadap organisasi yang dipimpin oleh Muhammad Rizik Syihab itu sebagai organisasi bajingan. Videonya sangat viral. Semua orang saya kira di Indonesia ini yang mengikuti medsos pernah dengar itu. Ketika Gus Dur marah karena banyak anak buahnya, pengikutnya, pecintanya ketika sedang melaksanakan aksi damai memperingati hari lahir Pancasila, tiba-tiba digeruduk oleh masa ormas pimpinannya klan Ba'alawi ini dengan perilaku anarkisme sehingga menimbulkan banyak sekali korban luka. Termasuk diantaranya adalah Guntur Romli, itu satu korban yang kena pukulan kepalanya sampai dirawat di rumah sakit. Terus Kiai Maman Imanul Haq juga sampai berdarah-darah.
akibat amukan dari organisasi yang dipimpin oleh klan Alwi Pahlawi ini. Ya, jadi sepakat sekali, tidak penting memang. Tidak penting meributkan, tidak penting Alwi Pahlawi untuk diagung-agungkan, untuk digembar-gemborkan. Kerap kali aksi mereka membahayakan bangsa dan negara ini, membahayakan Bhinneka Tunggal Ika, membahayakan kerukunan antar umat Islam, membahayakan eksistensi NKRI ini. Masih banyak yang jauh lebih penting di tanah air ini. Dan sekali lagi, Gus Dur sudah menegaskan sikapnya sejak lebih sekitar 10 tahun yang lalu lebih. Mengatakan organisasi yang dipimpinnya adalah organisasi bajingan. Dan ketika itu minta polisi untuk tangkapi semuanya itu. Tapi polisi nampaknya ketika itu masih belum punya cukup keberanian untuk nangkapin mereka. Seandainya penting, pasti Gus Dur tidak akan ngomong dengan kalimat sekeras itu. Itu Gus Dur, orang nomor 1 di Nahdlatul Ulama. Nah, terkait dengan hal itu, melanjutkan dari follow up statement Abah Lutfi ini bahwa Alwi Pahlawi ini tidak penting. Maka menurut saya usul kepada negara, pemerintah, bubarkan saja Robitoh Alawiyah. Ya, sekali lagi bubarkan saja organisasi Robitoh Alawiyah yang ngurusi Alwi Pahlawi ini. Karena apa? Tidak penting. Karena tidak penting. Sekali lagi tidak penting. Saya sepakat dengan Abah Lutfi. Tidak penting. Setuju. Saya mengusulkan bubarkan lembaga yang mengurusi nasab klan Pahlawi yang merupakan klan pendatang di atas tanah Nusantara ini. Tidak penting. Tidak penting di tanah air ini. Masih penting kita ngurusi klannya Raja-Raja Mataram, klannya Raja Majapahit, klannya Pangeran Diponegoro, Gajah Mada, dan seterusnya. Pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh Nusantara di tanah air itu jauh lebih penting. Dan terakhir, untuk segenap klan Pahlawi. Karena tidak penting Anda di Indonesia ini. Tidak penting juga untuk dibahas. Saya mengimbau, kita welcome dengan kedatangan antum semua di atas tanah Nusantara. Nggak usah ngurusin, sibuk menonjol-nonjolkan, membangga-banggakan nasab kalian di atas bumi pertiwi ini. Nggak usah ada lembaga nasab-nasab, itu nggak penting. Karena ini Indonesia, bukan tanah Arab gitu ya. Cukup kalian tunjukkan peran positif kalian di atas Nusantara ini. Peran positif Anda menegakkan sangsaka merah putih. Tunjukkan Anda mencintai tanah Nusantara, tanah yang kalian injak ini, tanah yang kalian makan dan tidur di sini. Buktikan peran-peran kalian. Itu jauh lebih penting daripada sekedar mengagung-agungkan nasab kalian. Besok 17 Agustus, bentar lagi bulan depan. Tunjukkan peran serta kalian mencintai tanah air ini, mencintai Indonesia ini. Bikin upacara bendera besar-besaran. Ajukan izin kepada Polda Metro Jaya misalkan. Gelar di Tanah Lapang, saya belum tahu, ini belum pernah melihat ada Robitoh Alawiyah mengerahkan seluruh anggotanya merayakan upacara bendera merah putih dengan segala macam kemeriahan untuk mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat bahwa kalian hidup di Indonesia ini dengan rasa aman, damai, dihargai di Indonesia ini. Coba kalau kalian hidup di Suriah, coba kalau kalian hidup di Sudan, coba kalau kalian hidup di Afghanistan, coba kalau kalian hidup di Yaman hari ini, Anda tidak bisa akan menikmati surga dan indahnya Indonesia.
Ya. Sementara itu nggak usah jauh-jauh dulu. Buktikan Anda syukur hidup di Indonesia. Anda senang mensyukuri nikmat karunia Sang Pencipta. Anda lahir di Indonesia walaupun nenek moyang Anda dari Arab, sana dari Yaman. Buktikan rasa syukur Anda dengan Indonesia. Besok gelar upacara besar-besaran. Kita akan menyaksikan semua Robito Alawiyah dengan mengundang seluruh anggotanya dari Sabang sampai Merauke kumpulkan untuk melakukan upacara bendera merah putih 17 Agustus 2023 besok. Untuk menunjukkan bahwa kalian memang betul-betul bagian dari bangsa Indonesia. Setelah itu tunjukkan kiprah-kiprah yang lain bagaimana membangun bangsa ini. Bagaimana membangun merah putih. Bagaimana membangun Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana membangun sektor-sektor ekonomi. Bantu pondok-pondok pesantren. Bantu kiai-kiai di Indonesia agar pesantrennya besar. Jangan datang ke pesantren malah dawir apa-apaan. Kalian harus bersyukur dan kiai-kiai di Indonesia, di Nusantara. Harus memberikan banyak kepada mereka sebagai penduduk, kiai-kiai, tokoh-tokoh asli Nusantara. Bukan meminta, memalukan. Kalau Anda mengaku cucu Nabi dengan sikap-sikap seperti itu. Memalukan. Anda datang mesti membantu. Mensuplai dana dan lain sebagainya. Bukan nyadong, apa-apaan itu. Bukan ajaran Nabi. Kalau kalian mengaku cucu Nabi. Bukan seperti itu akhlaknya. Jangan lagi pernah bersekutu dengan kelompok-kelompok garis keras yang mengancam eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia dengan ingin mengibarkan bendera khilafah. Itu bukan akhlak dan ilmu yang dititiskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, Nabi mengajarkan kepada kita untuk membina, untuk hidup dalam sebuah negara yang damai, yang penuh toleransi. Piagam Madinah adalah tonggak sejarah yang ditorehkan oleh Rasulullah bahwa kita umat Islam diajarkan untuk saling bertoleransi. Bukan untuk egoisme, bukan untuk mengedepankan rasa sukuisme, bukan asobiah, suku, nasab, dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.